Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Senang sekali di kesempatan hari ini saya bisa kembali lagi berjumpa dengan para bakti lovers di saat teror dunia. Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Baiklah, kita lanjutkan bakti lovers. Kemarin kita sudah sampai stateless test ya. Sekarang kita lanjutkan bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan ini ada beberapa istilah, ada istilah warga negara, warga negaraan, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Kalau di bahasa Inggris ya tentu saja warga negara adalah citizen, citizenship, dan juga citizenship education atau civic education. Kemudian selain itu juga kita mungkin tidak asing dengan kata-kata ini antara warga negara, ada penduduk dan bukan penduduk gitu ya. Tapi apakah ada bedanya? Ini kita sering dengar kata ini, warga negara itu apa, penduduk itu apa, kemudian bukan penduduk itu apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ini istilah penduduk dengan bukan penduduk berdomisili di wilayah hukum secara tetap. Sedangkan pada pasal 26 Undang-Undang Dasar ini juga sudah menjelaskan tentang istilah ini, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itulah yang dinamakan sebagai warga negara Indonesia. Jadi bisa dari dua golongan ya, yaitu memang orang-orang bangsa Indonesia asli maupun dari bangsa asing tapi disahkan oleh undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Itulah yang disebut sebagai warga negara dari Indonesia. Sedangkan penduduk ini juga sudah dijelaskan, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ya definisinya berdasarkan domisili saja ya. Jadi kalau warga negara Indonesia itu adalah warga negara Indonesia asli WNI maupun orang dari bangsa lain yang sudah menjadi WNI karena disahkan undang-undang. Sedangkan kalau penduduk ialah yang bertempat tinggal di Indonesia, baik itu WNI maupun WNA maupun orang asing. Jadi kalau saya tanya bagaimana dengan orang Indonesia atau saya itu bakti yang sedang belajar di luar negeri gitu, yang sedang menimba ilmu untuk S3 misalnya ya, misalnya doktor menjadi PhD filosofi, PhD PhD ya, filosofi dokter ya, yaitu seseorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, maka dinamakan filosofi. Jadi filos di sini bukan artinya filsafat, tapi filos artinya cinta dengan ilmu pengetahuan. Maka S3 itu maka gelarnya adalah orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan, karena hanya orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan saja yang akan melanjutkan sampai tingkat tinggi sampai ke jenjang S3. Hanya setengah saja ya. Jadi misalnya bakti sedang calon PhD di luar negeri, jadi apakah saya disebut warga negara atau penduduk gitu ya, menurut bakti lovers bagaimana? Jadi ya saya tetap disebut sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai warga negara meskipun saya berada di luar negeri sedang belajar, karena tadi warga negara adalah orang-orang yang sudah masih menjadi warga negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia asli. Jadi saya tetap adalah warga negara Indonesia. Tapi apakah saya penduduk kalau saat saya sedang di luar negeri? Tentu saja saya tidak bisa disebut sebagai penduduk Indonesia, karena saya
sedang tidak bertempat tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi saya warga negara tapi bukan penduduk gitu ya. Karena saya meskipun WNI sedang belajar ke luar negeri gitu. Kemudian bagaimana jika ada warga negara asing yang sedang belajar di Indonesia? Apakah dia penduduk Indonesia? Jawabannya adalah iya ya, karena penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi bisa WNI maupun WNA asalkan bertempat tinggal di Indonesia maka dia disebut sebagai penduduk gitu ya. Jadi hanya itu saja sih perbedaan istilah antara warga negara dengan penduduk ya, menurut undang-undang. Kemudian dijelaskan juga adalah stelsel aktif dan stelsel pasif. Ini adalah cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Stelsel aktif berarti uh, dia menuntut dari seseorang tersebut untuk aktif mendaftarkan diri, melakukan usaha untuk menjadi warga negara. Yaitu diperlukan adanya upaya aktif bagi seseorang yang ingin memohon untuk menjadi anggota suatu negara, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan peraturan kewarganegaraan negara tersebut. Nah, ini akan menimbulkan hak yang namanya adalah hak untuk memilih. Dia ingin memilih warga negara apa, warga negara A, warga negara B, warga negara C. Jadi ada hak untuk memilih karena dia sendiri yang aktif. Kemudian ada juga stelsel pasif, yaitu seseorang secara otomatis akan mendapatkan status warga negara suatu negara, tidak perlu melakukan proses usaha. Dia akan menimbulkan yang namanya hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Jadi itu saja, stelsel aktif akan menimbulkan hak pilih, stelsel pasif akan menimbulkan hak repudiasi. Ini yang kemarin ini belum atau sudah saya lupa, tapi kita ulangi saja. Ini kalau di WNI sendiri, kalau di negara Indonesia sendiri juga sudah diatur ketentuannya tentang cara-cara untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia adalah antara lain usia pemohon tersebut sudah 18 tahun atau sudah kawin, kemudian telah menjadi penduduk Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi sudah bertempat tinggal di Indonesia gitu ya selama 5 tahun berturut-turut. Jadi tidak lalu otomatis gitu. Jadi kemudian sehat jasmani dan rohani tentu saja tidak menjadi beban sosial dan ekonomi pemerintah. Jadi dia juga sudah mempunyai pekerjaan agar tidak menjadi beban. Tentu saja seperti saya katakan lagi bahwa setiap negara berhak untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi warga negaranya. Itu adalah hak dari setiap negara ya, bukan hak individu gitu ya. Meskipun individu mempunyai hak asasi manusia untuk mempunyai warga negaraan. Syarat yang berikutnya adalah dapat berbahasa Indonesia tentu saja. Jadi kok ingin menjadi warga negara Indonesia kok tapi tidak bisa berbahasa Indonesia, nanti gimana kan, repot nanti interaksinya dengan masyarakat kan malah malah susah. Kemudian mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa tentu saja, dan jangan sampai menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan jiwa Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi. Ya, tentu saja Undang-Undang Dasar. Kemudian tidak menjadikannya mempunyai kewarganegaraan ganda. Tentu saja dengan menjadi WNI dia berarti sudah hilang kewarganegaraannya yang sebelumnya. Kemudian mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, itu syaratnya. Jadi tidak boleh pengangguran kalau ingin pengangguran di negaranya ya. Kemudian ingin jadi Indonesia atau tidak ingin menerima beban. Tentu saja setiap negara tidak ingin menerima beban, inginnya agar terbantu. Biasanya jika orang tersebut mempunyai banyak investasi, merupakan orang yang terpandang, mempunyai kekayaan yang besar, itu akan lebih mudah untuk diterima di suatu negara gitu ya, karena dia akan memberikan investasi dan juga akan meningkatkan taraf hidup
masyarakat sekitarnya tentu saja. Kemudian tidak mempunyai masalah hukum di negara asalnya. Jadi karena Indonesia tidak ingin menjadi tempat pelarian dari narapidana. Dia punya hukum di Malaysia, kemudian lari ke Indonesia, ingin jadi WNI agar bisa lepas dari pengejaran di Malaysia. Tentu saja itu tidak, jangan sampai itu terjadi. Kemudian ada biayanya juga, membayar biaya pemindahan warga negaraan. Bisa ditanyakan sendiri biayanya berapa, tapi biayanya setiap negara tentu berbeda-beda. Itu tadi teman-teman syarat-syarat antara lain saja yang diatur. Kemudian akan ada proses-proses lain, misalnya adalah proses untuk sumpah setia terhadap Indonesia. Jadi memang di negara-negara lain pun, misalnya di negara Amerika kan negara yang super power ya, yang metropolis, yang menjanjikan a new hope gitu, ada peluang baru, harapan baru, banyak orang-orang yang ingin menjadi warga negara Amerika, dan mereka tentu saja ketat dalam memberikan syarat-syarat untuk menjadi warga negara Amerika itu ketat sekali. Kalau saya dengar dari Donald Trump ya, saat itu Donald Trump kan mengganti undang-undang keluarga negaranya juga. Jadi bagi penduduk Amerika yang mendapatkan bantuan, mendapatkan program sosial dari pemerintah, itu mereka uh, tidak akan dijadikan warga negara Amerika gitu, karena mereka hanya menjadi beban saja. Jadi ada orang-orang yang sudah menjadi penduduk gitu, harapannya kan menunggu agar menjadi warga negara Amerika, tapi kalau dia hidupnya adalah dari dinas sosial, dari pemberian bantuan pemerintah, maka dia tidak akan menjadi warga negara Amerika. Itu kan jadi setiap negara berhak untuk menentukan siapa saja menjadi warga negaranya, dan juga mengatur peraturan-peraturan hukum dan juga syarat-syarat agar bisa menjadi warga negaranya. Tentu saja kan susah sekali untuk menjadi warga negara Amerika. Dan itu nanti juga akan ada pengambilan sumpah juga untuk menjadi warga negara Amerika. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa ada salah satu syarat-syarat untuk menjadi negara demokrasi, misalnya oleh versinya International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965, setidaknya ada 6 syarat-syarat suatu negara agar bisa disebut sebagai negara demokrasi. Antara lain, negara tersebut harus mempunyai perlindungan konstitusional, jadi harus ada hukum secara konstitusi yang akan melindungi warga negaranya dan melindungi rakyatnya, melindungi warga negaranya. Kemudian yang kedua adalah adanya badan kehakiman yang bebas dan memihak. Syarat yang ketiga adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Syarat yang keempat adalah pemilihan umum yang bebas. Kemudian kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi. Dan kemudian syarat agar bisa disebut sebagai negara demokrasi adalah adanya pendidikan civic. Nah, jadi salah satu, jadi sudah saya sampaikan sebelumnya tentang dasar kenapa kok harus ada pendidikan civic di Indonesia ya. Selain itu juga karena kita adalah negara demokrasi, jadi memang harus ada pendidikan civic, karena salah satu syaratnya agar bisa disebut negara demokrasi adalah itu tadi ya. Jadi bisa disebut bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia sudah memenuhi dari keenam syarat ini. Jadi kita adalah negara yang demokratis. Lanjut, kemudian itu tadi syarat-syarat alasan mengapa kok penting suatu pendidikan civic atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian warga negaraan. Jadi ini ada beberapa arti. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan hal yang berhubungan dengan warga negara maupun keanggotaan sebagai warga negara. Kemudian secara sosiologis dan juga secara yuridis.
Kalau dari sosiologis berarti kita adalah suatu warga negara karena secara yuridis kita adalah suatu warga negara, yaitu karena ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang tersebut dengan negaranya. Karena merupakan anggota dari suatu negara, maka dia juga akan ada ikatan hukum antara orang dan negara tersebut. Akan ada akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Dan juga negara tersebut juga harus melindungi dan juga melindungi orang-orang tersebut dan juga mencapai tujuan dari negara tersebut. Secara sosiologis adalah warga negara karena ditandai dengan adanya ikatan emosional yang lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Misalnya adanya ikatan perasaan, adanya ikatan keturunan, ikatan sejarah, ikatan tanah air. Jadi kita merasa sebagai warga negara Indonesia, kita sudah ada dalam diri kita adalah warga negara Indonesia. Kita dari nenek moyang memang sudah berada di Indonesia, sudah merupakan warga negara Indonesia. Kita secara keturunan memang sudah warga negara Indonesia. Kita juga sejarah yang sama dari Sabang sampai Merauke, kita juga pernah mengalami sejarah sama, kita tahu rasanya dijajah selama 350 tahun, sehingga itu menyatukan kita, sehingga kita satu visi dan satu penderitaan, satu pengalaman, kita terikat untuk membentuk satu tanah air. Lanjut teman-teman. Jadi ini pengertian dari pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 39. Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi itulah tujuan yang diharapkan oleh negara ini. Sedangkan Undang-Undang 12 di pasal 1-nya menyebutkan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan tujuan diadakannya juga ada di undang-undang, yaitu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi itulah tujuannya akan menjadi warga negara dapat diandalkan dan juga mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada bangsa Indonesia ini. Itulah tujuan dari pendidikan civic ini, ya teman-teman, ya teman-teman Bakilovers. Landasan hukumnya juga sudah diberitahukan. Jadi apakah pendidikan civic ini hanya diajarkan di Indonesia? Tentu saja tidak, ya. Jadi setiap negara tahu pentingnya pendidikan civic. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara lain juga ada, misalnya di Amerika Serikat atau di USA, cuma beda namanya saja, beda istilahnya saja. Kalau USA namanya civic education, kalau di UK atau di Inggris namanya citizenship education, sedangkan di Australia civic social studies, di Afrika Selatan namanya life orientation, di Rusia juga ada, kemudian di Malaysia juga ada namanya pendidikan civic, kemudian di Timur Tengah pun juga ada. Jadi inilah memang setiap negara tahu pentingnya pendidikan civic ini. Di Timur Tengah ada Ta'limatul Muwatanah Tarbiyatul Watoniyah. Jadi setiap negara menyelenggarakan pendidikan civic meskipun dengan istilah yang beragam. Jadi kita
semoga teman-teman backlogger semakin paham kenapa memang perlu adanya pendidikan civic ini, yaitu ya kalau kita contohkan saja di Amerika Serikat, sudah saya sebutkan tadi, di Amerika Serikat itu banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Bahkan di penduduknya di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat itu bukan hanya beragam dari segi suku saja, dari segi etnis saja, tapi juga dari segi ras juga berbeda. Banyak yang jadi warga Afrika Amerika, dari Malaysia ke Amerika, dari sebelumnya Indonesia pun juga berubah menjadi warga negara Amerika, dari mana-mana, dari China juga menjadi Amerika, dari Jepang, dari Kanada, dari mana lah, banyak bisa ditemui di Amerika Serikat. Jadi ada banyak identitas di situ. Warga negara Amerika Serikat itu sangat sangat beragam. Jadi sehingga perlu banget untuk diberikan pendidikan civic. Agar apa? Agar tadi itu, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dan juga memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kita bayangkan saja jika di negara Amerika Serikat yang sangat beragam tadi tidak ada pendidikan civic, jangan-jangan loyalitasnya terhadap Amerika Serikat juga akan dipertanyakan. Mereka antara etnis ini dengan etnis sana saling saling berkelahi gitu ya, saling berbeda karena mereka memang berbeda etnis, berbeda suku, berbeda ras, sehingga perlu ada yang menyatukan mereka. Harus ada satu identitas yang menyatukan mereka, yaitu apa? Yaitu apapun perbedaannya, mereka tetap satu identitas, yaitu sebagai warga negara Amerika. Warga negara Amerika. Jadi sangat penting juga untuk menumbuhkan cinta tanah air, agar sudah jangan lagi dengan negara yang dulu, jangan memikirkan warga negara yang dulu, tapi memikirkan untuk memajukan negara Amerika Serikat. Kemudian agar apapun perbedaan kita tetap satu negara, satu warga negara. Jadi itulah salah satu pentingnya pendidikan civic untuk menanamkan jiwa-jiwa tersebut, dan agar tidak ada perpecahan gitu ya. Ya, kemudian lanjut ke sumbernya. Sumber adanya pendidikan civic di Indonesia sebenarnya ini sudah berawal dari dahulu ya, agar kita cinta terhadap tanah air pun sebelum merdeka pun sudah ada gitu ya, yaitu di permulaan atau awal kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi itu kemudian mulai ada agar kita itu lebih cinta tanah air. Kapan? Yaitu di permulaan atau awal kemerdekaan. Oleh siapa? Dilakukan oleh para pemimpin bangsa atau oleh kiai-kiai di pondok pesantren. Apa yang mereka lakukan untuk mengisi pendidikan civic ini, yaitu berupa pidato atau ceramah yang dilakukan di pondok pesantren. Isinya apa? Isinya tentang ajakan seluruh rakyat untuk mencintai tanah air. Kenapa? Yaitu saat itu dilakukan untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai. Jadi setelah merdeka pun langsung dilaksanakan pendidikan civic seperti saat ini, tapi berbeda berbeda latar belakangnya ya, karena saat itu kan memang untuk lebih mencintai tanah air yang baru saja lahir ini, agar mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai. Jadi secara sosiologis pendidikan civic memang sangat diperlukan agar masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa saat itu. Jadi kalau tidak ada pendidikan civic, maka negara Indonesia yang baru lahir saat itu akan bisa dijajah kembali, karena tidak
karena untuk mempertahankan eksistensi tadi, keberadaan. Akhirnya bisa eksis sampai sekarang juga akibat dari pendidikan civic. Jadi itulah salah satu pentingnya juga ya teman-teman. Kemudian ini adalah tentang sejarah-sejarahnya. Jadi PKN pendidikan civic ini telah dikenal di pendidikan sekolah ini secara politis ya teman-teman. Secara politis pendidikan civic ini telah dikenal pada tahun 1957 ya secara politis, meskipun tadi itu secara sosiologi sudah dimulai saat setelah kemerdekaan, tapi secara politis baru ada di sekolah-sekolah pada tahun 1957 di kurikulumnya, yaitu lebih mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status warga negara. Jadi isinya pendidikan civic hanya ini dulu. Kalau sebelumnya kan tentang agar kita lebih mencintai tanah air, lalu di tahun 1957 ini agar tentang pengetahuan tentang cara memperoleh dan kehilangan status warga negaraan. Kemudian pada tahun 1959 setelah adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, kemudian Menteri P dan K mengeluarkan surat keputusan nomor ini tanggal 10 Desember tahun 1959 ya. P dan K ini dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau tidak salah ya, tapi istilahnya P dan K. Ini isinya surat keputusan tadi adalah tentang pembentukan panitia untuk menyusun buku civic gitu ya. Pembentukan panitia penyusunan buku pedoman. Kemudian berganti nama menjadi civic karena lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, tentang undang-undang dasar, tentang pidato-pidato politik kenegaraan, terutama bertujuan untuk membangun karakter dan nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi saat itu PKN berubah nama menjadi pendidikan civic, jadi civic. Kemudian panitia tersebut berhasil menghasilkan buku civic yang pertama bagi Indonesia, buku ajar yang pertama, yaitu buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia pada tahun 1962. Lanjut ya teman-teman, lanjut di orde lama yaitu pada tahun 1957 dan 1961. Di orde baru kita masuk ke orde baru pada tahun 1965. Ini tentu saja berubah lagi tentang pendidikan kewarganegaraannya atau buku civicnya. Hampir seluruhnya materi-materi pendidikan civic tadi dibuang pada pemerintahan orde baru karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Kemudian kurikulumnya berubah jadi kewarganegaraan negara. Jadi nama mata kuliahnya berubah lagi, mata di sekolahnya tadi pendidikan civic berubah jadi pelajaran kewarganegaraan negara. Ini berisi tentang dia menghilangkan sifat indoktrinatif yang sebelum-sebelumnya materinya dirasa lebih indoktrinatif, kemudian lebih ke pembangunan ya, karena saat itu memang baru pembangunan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1968 berubah kembali menjadi pendidikan kewarganegaraan. Oke, lanjut lagi saja. Tahun 1975 berubah lagi menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan ekonomi. PKN ditujukan untuk membentuk manusia yang Pancasilais. Kemudian pada
1978 dicantumkan lagi materinya oleh P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kemudian pada 1994 berubah lagi namanya menjadi PPKN. Lanjut, di masa reformasi ini menjadi kewarganegaraan, itu direformasi dan ya mungkin itu saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sipik ini juga secara historis seringkali mengalami perubahan ya sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi mengapa kok selalu berubah-ubah? Nah, ini mungkin teman-teman Bakti Lovers bisa memberikan pendapatnya silakan di WA ke saya gitu saja. Baik, untuk pertemuan ketiga ini mungkin saya akhiri di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya para Bakti Lovers. Sampai jumpa lagi di materi yang lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.